Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis Adam Wharton. Ini adalah part kedua konten pencarian gelandang Manchester United. Namun khusus Adam Wharton, ia jadi incaran banyak tim berkat impresifnya penampilan musim lalu. Sebut saja sebelumnya Newcastle serta Liverpool yang menunjukkan ketertarikan dan tidak menutup kemungkinan klub-klub besar lain akan menyusul mendapatkan tanda tangan wonderkid ini. Mengingat pemain yang baru berusia 21 tahun tersebut terus tampil reguler dengan performa yang cukup konsisten. Bahkan saat ini, Wharton merupakan pemain dengan umpan progresi melewati lini lawan atau line breaking passer paling tinggi di Premier League. Menariknya ada nama Casemiro di peringkat kedua, gelandang yang akan digantikannya jika resmi berseragam Manchester United. Nah, penasaran dengan gaya bermain Adam Wharton? Let's go, kita bahas sama-sama. Adam Wharton tumbuh di keluarga penggemar berat Blackburn Rovers, klub lokal yang menjadi pusat kehidupan mereka. Ia adalah anak bungsu dari 3 bersaudara laki-laki. Salah satu kakaknya yaitu Scott Wharton adalah pemain profesional di Blackburn yang juga jadi mentor tidak langsungnya. Adam Wharton bergabung di akademi sejak usia 6 tahun dan menjalani debutnya saat berumur 18 tahun pada musim 2022-2023. Barulah pada musim berikutnya, ia terlihat bersinar yang membuatnya ditransfer oleh Crystal Palace. Salah satu hal menarik dari Adam Wharton adalah kebiasaannya yang suka menonton pertandingan top Eropa. Dia mempelajari hal detail sekecil apapun yang dilakukan pemain elit. Jika kalian notice, detail kecil itu juga diterapkannya. Scanning yang intens seperti di klip ini, yang dalam kurun waktu singkat, ia sudah melakukan 4 kali scanning. Adam Wharton bermain di posisi gelandang nomor 6, bisa di posisi lebih bertahan ataupun box to box. Di Crystal Palace, ia kerap berada di depan 3 bek bersama Kamada. Terlihat di sini, posisinya lebih naik dari gelandang asal Jepang itu. Namun di banyak momen, Wharton lebih banyak berada di posisi gelandang bertahan dengan Kamada yang lebih naik. Posisi Wharton lebih di gelandang bertahan daripada box to box, yang kerap berada di belakang saat timnya menyerang, sementara Kamada yang lebih sering naik. Jika dikaitkan dengan Casemiro, sebetulnya ia lebih jarang attacking ke depan. Hal ini yang mengakibatkan attacking output Wharton tidak sebaik gelandang asal Brazil itu. Jadi kurang tepat jika statistik yang dibandingkan gol dan assist, sementara Wharton lebih banyak berada di belakang. Menurut Ruang Taktik, role-nya lebih sebagai deep lying playmaker. Line breaking pass adalah umpan ke depan yang melewati lini atau di antara pemain lawan. Bisa dibilang umpan terobosan, tapi tidak selalu menuju ke gawang. Dari statistik yang sudah disinggung sebelumnya, Wharton musim ini jadi pemain dengan rate aksi ini paling tinggi. Kita akan bedah lebih detail lagi bagaimana ia mengeksekusinya. Paling menarik, Wharton bisa berikan operan tersebut dalam situasi chaos. Terlihat di awal masih terjadi perebutan bola, dan begitu mengarah ke Wharton, ia sudah memikirkan ke arah mana operannya. Situasi yang kurang lebih mirip. Terjadi duel, dan begitu bola mengarah ke dirinya, dengan tepat, Wharton langsung sodorkan terobosan ke rekannya yang kosong. Asisnya juga terlihat dari situasi transisi ataupun chaos. Dengan cepat, ia melihat area sekitar. Wharton jadi orang ketiga dalam berikan umpan untuk dikonversi jadi gol. Ini membuatnya bisa dijadikan pengontrol situasi chaos atau situasi-situasi perebutan bola. Hal ini bisa terjadi lantaran kebiasaan scanning yang sudah dibahas sebelumnya. Lihat, scanning yang dilakukan untuk memastikan lawan tidak mengikuti bahkan 3 kali. Lalu ia berikan line breaking pass ke depan dan melakukannya 2 kali setelah terima back pass. Kembali, sesaat setelah intercept, ia langsung bisa menemukan jalur passing ke depan.
Sesaat sebelum menerima bola pun terlihat ia lakukan scanning, memastikan tidak ada press dan bisa mengirim umpan terobosan. Scanning areanya juga luas. Ia punya visi melihat rekan yang jauh dan bisa mengeksekusinya dengan tepat. Operan cepat ini membantu tim untuk terus memberikan pressure dan menjaga tempo tinggi. Scanning memang jadi pembeda pemain elit. Kembali terlihat Wharton melakukan scanning sebelum terima bola. Lalu kembali ia lakukan scanning lagi 2 kali untuk memastikan tidak ada pemain yang mendekat. Kemudian dengan visinya berikan long pass meski tidak mampu dijangkau rekannya. Wharton juga sangat lihai dalam mengatur body shape untuk selalu terbuka atau menghadap ke depan. Lihat cara dia menerima bola di mana selalu memutar badan untuk tidak membelakangi gawang lawan. Hal ini membuatnya bisa melihat sisi yang sebelumnya berada di belakangnya. Switch play pun ia eksekusi dengan sempurna. Inilah yang membuatnya bisa mengatur kemana arah serangan dilancarkan, yang juga mengandalkan akurasi umpan jauhnya. Wharton menerima bola dan langsung mengubah body shape ke depan, yang membuatnya bisa melihat rekannya untuk berikan terobosan. Kebiasaan yang terlihat simpel namun efektif ini penting dimiliki gelandang yang bermain di tengah untuk progresikan bola ke depan. Lihat bagaimana ia memadukan semua itu dalam satu aksi. Terlebih dahulu scanning ia lakukan untuk melihat Kamada di ruang antar lini. Begitu dapat bola, first touch langsung ubah body shape dan mengoper ke depan. Ada aksi menarik juga setelah Kamada gagal mengontrol bola di mana ia segera bereaksi mengamankan bola lepas dengan tackle bola akurat. Tackle-tackle seperti tadi sifatnya urgent lantaran Wharton bukanlah tipikal gelandang breaker atau ball winning midfielder. Aksi bertahannya lebih bersih serta terkalkulasi, jarang lakukan spam tackle. Lihat bagaimana ia terlebih dahulu membaca arah permainan dengan melihat pemain kosong lalu keluar untuk memotong bola. Ini yang membuat statistik bertahannya lebih menonjol di intercept. Wharton selalu berusaha bertahan dari depan, baru press saat lawan berada di jangkauannya. Ia jarang mengejar lawan seperti Kante contohnya, lebih ke membaca kemana arah serangan lawan. Tackle-tacklenya juga lebih terukur. Ini yang membuatnya jarang kena kartu jika dibandingkan Casemiro. Pun begitu sebetulnya ia jarang lakukan tackle seperti ini. Namun jika melakukan, sering berhasil. Namun aksi bertahan ini bukanlah kelebihan utamanya. Seperti yang disebut tadi, ia bukan ball winning midfielder atau tukang rebut bola. Terlihat dari statistik aksi bertahan, Casemiro berada jauh di antara gelandang-gelandang nomor 6 IPL, termasuk Wharton. Ini juga menjawab bahwa ia tidak bisa menggantikan aspek kombatif Casemiro, terutama saat duel udara. Dengan kemampuan passing terukurnya, Adam Wharton lebih cocok untuk tim yang ingin mengontrol possession. Namun ia akan terekspos saat counter attack. Pun begitu, Adam Wharton masih sangatlah mudah dan potensinya masih tinggi. Apalagi ia sudah EPL proven alias sudah tidak perlu adaptasi banyak di liga. Jika MU merekrutnya, tentu ia bukanlah sosok yang pas untuk pengganti Casemiro. Namun Adam Wharton bisa menawarkan gaya permainan yang berbeda untuk timnya.